Nah, biasanya antara sales dengan COGS itu ada selisih, teman-teman. Hai, ketemu lagi dengan Miss Lintang. Sekarang kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita terkait dengan alur biaya. Di postingan sebelumnya, kita sudah sempat membahas proses perhitungan sampai dengan menghasilkan nilai COGS. Nah, sekarang kita akan membawa nilai COGS ini ke dalam perhitungan income statement. Postingan yang lalu saya sempat menjelaskan terkait dengan sales. Pada nilai sales ini mencatat barang yang terjual. Nah, biasanya antara sales dengan COGS itu ada selisih, teman-teman. Jadi ada laba yang diakui. Ya, ada laba atau keuntungan lah yang ingin diakui oleh perusahaan atau bisa juga dikatakan sebagai margin. Entah itu marginnya mau berapa, marginnya mau 20%, marginnya mau 30%. Kita analogikan ya, contohnya misalnya COGS-nya didapatkan nilai sebesar Rp500.000 ya teman-teman ya. Lalu kemudian saya mau jual dengan markup. Markupnya adalah 10% aja deh, nggak usah tinggi-tinggi. Jadi saya mau markup 10% nih, nanti harga jual saya mau ada keuntungan 10%. Berarti dari nilai 500 ini, kalau saya mau menentukan nilai jual ya untuk nilai salesnya, berarti tinggal kita akan lihat nilai 500.000 ini kita akan kalikan dengan 110%. Kenapa 110%? Jadi asumsinya adalah nilai COGS ini sudah 100% nih teman-teman. Lalu kita pengen markup 10%. Berarti nanti nilai salesnya adalah 100 ditambah 10%. Jadi 110%. Maka kita kalikan 110%. Sampai sini paham ya teman-teman? Berapakah kira-kira hasilnya 500.000 ketika kita kalikan dengan 110%? Hasilnya adalah 550.000. Itulah yang dikatakan bahwa harga jual atau sales itu biasanya berbeda dengan nilai dari si COGS-nya. Nilai sales itu akan mengandung margin atau nilai sales itu mengandung keuntungan lah ya, sederhananya demikian. Oke, kita akan geser sedikit nih ya, kita akan masuk ke salesnya. Cara perhitungan sales, kita punya sales revenue, jadi semua total penjualan kita akan tambahin tuh menjadi nilai sales revenue. Nah, sales revenue ini bisa dibilang ada yang namanya sales revenue-nya gross. Berarti kita perlu cari netnya tuh berapa, netnya tuh bagaimana. Net ya, berarti kita perlu kurangkan nih teman-teman. Kita perlu kurangkan dengan yang namanya sales return. Kalau ada pengembalian barang gitu ya, sales return and allowance, kita juga bisa kurangkan dengan yang namanya sales discount. Ini kita akan dapatkan hasil net sales dari sini. Net sales ini yang akan dikurangkan dengan nilai COGS, teman-teman. COGS yang tadi sudah didapatkan dengan rumus yang panjang tadi. Nilai dari net sales dikurangi COGS dikatakan sebagai gross profit. Inilah yang dikatakan sebagai keuntungannya perusahaan berapa. Nah, nanti si gross profit ini akan dikurangkan dengan beban-beban yang lainnya. Beban-beban operasi ya, operating expense. Operating expense itu berarti expense yang di office-nya gitu ya. Kalau misalnya tadi tuh kita fokus COGS ini adalah di pabrik ya, berarti operating expense itu adalah beban yang ada di kantor, di office. Nah, hasilnya adalah nanti operating income. Nah, nanti kita akan kurangkan lagi dengan tax, kita akan kurangkan lagi dengan interest gitu ya, dengan bunga, ada other expense gitu ya. Nanti kita akan dapatkan hasil akhirnya adalah net income. Ya, seperti kita membuat laporan income statement biasa saja di bawahnya setelah gross profit itu. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin teman-teman bisa lihat ya, proses pembuatan laporan keuangan di perusahaan dagang pun sama saja dengan perusahaan manufaktur. Mirip-mirip lah seperti ini. Nah, tadi ada satu hal yang terlupa. Ada satu hal yang tertinggal. Tadi saya sempat membahas terkait dengan purchase ya, baik itu purchase indirect material maupun purchase direct material. Di sini saya bedakan warnanya biar terlihat terhighlight yang kurang ya. Purchase di sini juga yang dicatat adalah nilai netnya, teman-teman. Jadi semua yang dicatat di sini adalah nilai netnya. Gitu ya, net purchase. Nah, bagaimana caranya kita mencari net purchase? Ini sama rumusnya seperti di perusahaan dagang. Jadi ada nilai purchase
terkait dengan nilai purchase ini, kita akan kurangkan jika ada retur, sama ya seperti tadi sales, purchase, return, and allowance. Lalu kita juga kurangkan lagi dengan purchase discount, kalau ada diskon ya. Nah, lalu kita tambahkan dengan ongkir ya, kalau misalnya ada biaya ongkir terkait dengan proses pembelian ini. Jadi biasanya dikatakannya sebagai freight in, karena produknya masuk kan ke perusahaan, jadi biaya masuk gitu ya, ongkir masuk ke perusahaan. Nah, ini adalah rumus ketika kita mencari net purchase. Data yang bisa ditambahkan di rumus yang di bawah ini, itu semuanya adalah menggunakan data net purchase ya teman-teman. Oke, sekian dulu untuk video kita kali ini. Semoga alurnya bisa dipahami oleh teman-teman. Dan untuk konsep penjurnalannya akan saya jelaskan di video selanjutnya. Bye!